Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga di tengah wabah corona ini sahabat semua tetap sehat dan bahagia. Kali ini saya akan berbagi kisah terapi. Terapi ini sudah cukup lama saya lakukan, cukup lama untuk menimbang-nimbang apakah kisah ini akan diceritakan atau tidak. Saya kemudian coba kontak klien yang sebelumnya melakukan terapi ini, dan alhamdulillah atas izin beliau, demi pelajaran bersama, beliau mengizinkan kisah ini untuk diceritakan kembali ke sahabat semua. Jadi sahabat ini, klien saya ini datang dengan keluhan sulit sekali memulai bisnis yang dia lakukan. Setiap kali ingin memulai bisnis yang dia jalankan, selalu ada saja kendalanya. Dari mulai mungkin karyawan yang tiba-tiba berhenti, atau kemudian tiba-tiba ada keperluan lain sehingga modalnya pun terpakai untuk yang lain. Pendek kata, selalu ada saja yang menghambat proses bisnis yang dilakukan. Kalau soal ilmu, jangan ditanya. Sahabat saya satu ini sudah sering kali ikut seminar, ikut pelatihan, workshop, banyak sekali dia ikuti. Pokoknya hampir semua pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri, termasuk dalam hal bisnis, sudah diikuti semua. Termasuk dia paham betul apakah ada mental block, ada bagian-bagian dirinya yang menghambat, sehingga dia pun datang meminta bantuan. Mas, coba dibantu saya cek, adakah sesuatu yang menghambat dalam diri saya ini, sehingga kenapa setiap kali bisnis ini saya jalankan selalu ada saja yang kurang nyaman dan semacam ada hambatan. Adalah betul, semua atas izin Allah. Semua hal yang dikerjakan tentu harus dengan izin Allah. Tapi kita juga diminta untuk ikhtiar. Nah, sahabat saya ini datang tentu dengan niat ikhtiar, ingin membereskan apa yang ada di dalam dirinya. Di kursi ini, di kursi terapi ini, sahabat saya ini kemudian menceritakan apa-apa saja yang sedang dia alami, bisnis apa saja yang dia jalankan, dan terkadang sudah pasti nih dalam perhitungan dia bakalan berhasil, ada saja yang membuatnya ternyata tidak berhasil. Saya kemudian membimbing klien ini, sahabat saya ini, untuk turun ke dalam pikiran bawah sadar. Ke dalam pikiran bawah sadar itu satu baris sedikit di atas tidur. Jadi kalau tidur itu lelap banget, orang tidak ingat apa-apa. Nah, ini di kedalaman di atas tidur. Klien ini saya bimbing untuk masuk dalam pikiran bawah sadar ini, untuk kita lakukan hipnoanalisa. Kita cek ada apa sebenarnya yang membuat orang ini, sahabat saya ini, sulit menjalankan bisnisnya. Ternyata persoalannya cukup kompleks. Yang pertama, dia menjalankan bisnis karena memang ada rasa dendam ketika dia masih SMA, ya. Dia dilecehkan karena kehidupannya memang kurang beruntung. Selalu dikatain miskin, selalu dikatain tidak berguna. Karena dirundung seperti ini, sehingga ada dorongan dia untuk segera sukses, cepat meraih hasil melalui bisnis. Maka dia pun mencoba bisnis. Nah, dengan teknik khusus, akhirnya ditemukan ternyata ada bagian diri dari sahabat saya ini yang sengaja membuat dia gagal dalam bisnis. Kok aneh ya? Ya itulah yang terjadi di pikiran bawah sadar ya. Ada bagian dirinya yang sengaja melakukan blok supaya tidak berhasil dalam menjalankan bisnis. Saya kemudian coba berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar klien ini. Siapa ini? Ternyata bagian yang ngeblok ini, dia bilang sengaja saya buat dia gagal bisnis supaya dia kembali ke agamanya yang lama. Baru saya ingat, iya, sahabat saya ini memang ternyata seorang mu'alaf, ya. Tapi udah lama dia mu'alafnya, dari mulai terapi sampai sebelum terapi itu sudah 5 tahunan dia menjalankan keyakinannya yang baru. Ternyata ada bagian diri dari klien ini yang sengaja melakukan blocking agar dia goyang keyakinannya dan kembali
ke keyakinannya yang lama. Saya coba kemudian negosiasi bahwa apakah salah klien ini memilih keyakinan yang baru sebagai muslim misalnya. Dia mengakui tidak ada yang salah dalam keyakinan ini. Bagian diri yang ini ya, bagian diri yang ngeblok ini mengakui bahwa dia tidak ada yang salah, bahwa keyakinan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Tapi salah satu bagian diri yang masih boleh dikatakan terkait dengan keyakinan yang lama tidak rela. Kenapa? Karena orang tua klien ini tidak setuju sebetulnya bahwa klien ini pindah agama. Nah, dengan teknik khusus kita kemudian negosiasi bagian diri ini, dan kita akan berjanji, klien ini berjanji akan meminta maaf kepada orang tuanya, kemudian janji dia akan baik-baik saja, bahwa justru keyakinannya inilah yang membuat dia nyaman, membuat dia semakin mengerti akan adanya Tuhan dan sebagainya. Akhirnya klien ini semakin yakin, dan bagian diri yang ngeblok tadi, yang tidak ingin klien ini masuk di agama yang baru tadi, itu akhirnya setuju. Barulah klien ini bisa yakin dirinya utuh, dirinya masuk agama yang baru ini dengan keyakinan yang utuh, dan dicek ke seluruh dirinya, ke seluruh bagian tubuhnya, seluruh bagian dirinya, tidak ada lagi yang tidak setuju dengan keputusan dia untuk masuk ke keyakinan yang baru ini. Di dalam pikiran bawah sadar, semuanya akhirnya sudah utuh, sudah mau dan bersedia masuk menjalankan keyakinan yang baru. Mungkin ini juga ya yang kalau dalam Islam itu ada yang mengatakan beragamalah secara kafah. Kafah itu artinya apa? Menyeluruh. Jadi seluruh bagian diri ini harus Islam, harus Muslim. Nggak boleh ada yang setengah-setengah atau ada satu bagian saja yang belum Islam. Nah, ini juga yang menyebabkan mungkin Islam, sholatnya jalan, ya, keibadahnya juga jalan, tapi korupsinya tetap, atau kelakuan yang lainnya dugem tetap. Nah, itu contohnya yang tidak kafah tadi ya, tidak seluruhnya tadi. Jadi masih ada bagian-bagian dirinya yang belum Islam. Kembali ke klien saya tadi ini, akhirnya klien ini bisa semakin yakin, semakin nyaman. Kita kemudian sadarkan kembali, bukan berarti terapi tadi tidak sadar ya, sadar, tapi kesadarannya sedikit. Kemudian kita sadarkan secara normal, klien ini merasa nyaman, plong, dan nyatanya setelah melakukan terapinya udah cukup lama ini. Sekarang sih alhamdulillah saya lihat usahanya cukup lancar. Beberapa unit usaha yang dia buka di beberapa kota juga jalan, dan karena itu pula dia kemudian mengizinkan kisah terapi ini kita sampaikan melalui video ini. Satu pesan yang beliau ingin sampaikan kepada sahabat semua adalah sebelum masuk di keyakinan yang baru, sebelum memutuskan untuk pindah keyakinan, harus bertanya kepada dirinya secara utuh. Biasanya ada nurani atau ada kata hati kalau orang bilang. Kalau ada satu saja, ada sesuatu atau yang nggak nyaman gitu, itu harus dinegosiasi dulu. Kalau ada sesuatu yang tidak nyaman atau ada yang ganjel gitu ya, itu harus didiskusikan dulu dengan baik, disampaikan, dan diajak dialog bagian diri ini supaya semuanya mendukung keputusan yang diambil. Sahabat semua, mudah-mudahan ada yang bisa diambil hikmahnya dari kejadian tadi, dari kisah tadi. Kebenaran tentu dari Allah. Saya hanya menyampaikan bahwa kisah terapi ini pernah saya lakukan, dan ikhtiar itu alhamdulillah bisa ditemukan. Dan mudah-mudahan sahabat semua, terutama yang mualaf misalnya, yang melihat video ini, bisa dicek, betul-betul dicek kalau ada kendala. Jika menemukan ada ganjalan atau hal-hal yang tidak nyaman, Anda bisa ajak komunikasi bagian diri Anda, negosiasi dia, dan bujuk agar bisa menjalankan keyakinan yang baru ini dengan total, dengan khafah. Itu saja video kali ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.